merupakan pernikahan yang paling mahal. Sekitar zaman dulu, Abdullah pernah menikah dengan seorang wanita, kemudian bergegas menuju rumah saudaranya. Alasan, salah seorang istri Rasulullah. Kisahnya kemudian dilanjutkan dalam hubungan kepada Hafsah. Dalam hubungan berjemaah bagaimana sebagai pembawa mengingatkan suaminya kemudian meninggalkan Abdullah bin Umar. Maka Rasulullah kemudian menyahut, adalah setelah mereka meninggalkan itu, Hafsah kemudian bergegas menemui kakaknya, Abdullah bin Umar. Di sana kemudian ia menceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar, ia ingat tadi malam adalah ingatan teguran dari malaikat bahwasanya kau akan terjaga dari api neraka jika engkau melaksanakan sholat tahajud. Mendengar hal itu, sontak mimpi itu menjadi patokan Abdullah bin Umar agar ia senantiasa melaksanakan sholat malam dan tidak sewajarnya ia menyia-nyiakan waktu yang baik itu. Akhirnya, setelah melaksanakan apa yang ditentukan oleh malaikat, kemudian ia juga mengingat sabda Rasulullah bahwasanya sebaik-baiknya dan seringan-ringannya siksa neraka adalah orang yang nantinya diletakkan bara api di bawah kakinya hingga otaknya kemudian mendidih. Orang itu bukan asal siksaannya adalah yang paling berat dalam itu. Padahal siksaan tersebut adalah siksa paling ringan dalam neraka. Ada seorang yang mengatakan bahwasanya ketika Abdullah bin Umar meninggalkan satu sholat isya berjamaah, maka sepanjang malam beliau akan menggantinya dengan beribadah. Ada pula yang mengatakan dari tafsir, yaitu aku tidak pernah melihat seseorang beribadah layaknya Abdullah bin Umar yang meletakkan wajah, telapak tangan hingga kakinya menghadap kiblat. Dari kisah ini kita mengetahui teman-teman bahwasanya latar belakang apapun yang dimiliki kita, tentunya kewajiban kita di dunia tetap sama, yaitu melaksanakan ibadah. Entah itu wajib, sunnah, maka sebaik-baiknya hamba adalah seseorang yang selalu melaksanakan kebajikan. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar, yang mana beliau tetap berani untuk mengakui kesalahannya, berani untuk mengganti kesalahannya, dan berani untuk tidak melakukan hal yang serupa di hari kemudian. Dengan ini, kami harap Anda sekalian juga dapat melaksanakan dan mengambil hikmah dari kejadian cerita ini. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan Abdullah bin Umar? Mana Abdullah bin Umar tidak bisa jauh berkaca pada kita yang tidak ada apa-apa. Benar begitu? Setelah mendengar kisah tadi, mungkin sebagian dari kalian bertanya, sebenarnya siapakah sosok dari Abdullah bin Umar ini? Abdullah bin Umar memiliki nama lengkap Ali Abdullah bin Abdullah. Dia adalah putra dari Khalifah kedua Umar bin Al-Khattab Al-Quraisy Al-Adawi dengan Zainab binti Mus'ab bin Harith. Beliau dikatakan telah memilih Islam sejak usia dini.
Beberapa sumber menyebut bahwasanya beliau memeluk Islam 2 tahun setelah Rasulullah mendapat gelarnya sebagai Rasul. Kala itu beliau bersama ayahnya kemudian memeluk Islam, dan dikatakan pada saat memeluk Islam beliau berusia 4 tahun. Kemudian di usia 13 tahun Abdullah bin Umar mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti perang Badar. Namun tentu saja hal ini ditolak oleh Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah wafat, kemudian ia mengikuti beberapa perang seperti perang Yarmouk dan penaklukan Mesir dan daerah Afrika. Kemudian juga beliau dikenal sebagai salah satu seorang sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Aisyah radhiyallahu. Hadis yang ia lakukan atau ia sebutkan selama ini adalah sebanyak 2.630 hadis. Sebanyak itu teman-teman. Dan dalam meriwayatkan hadis ini juga dikatakan bahwa beliau sangat berhati-hati. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah SAW, mengatakan bahwasanya aku tak pernah melihat orang yang mengikuti tidak pemberhentian Rasulullah seperti halnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya Abdullah bin Umar ini juga merupakan seorang saudagar yang kaya, teman-teman. Meskipun kaya, beliau juga terkenal dermawan. Bahkan, jika teman-teman ingin mencari kisah dari Abdullah bin Umar lagi, kemungkinan besar yang akan temukan adalah kisah-kisah tentang kedermawanan beliau terhadap orang-orang di sekitarnya, tak peduli dari kalangan manapun, teman-teman. Abdullah bin Umar kemudian wafat pada usia 85 tahun. Tepatnya 80 tahun setelah yang namanya ia hidup di muka bumi ini, ia telah banyak meriwayatkan hadis. Bertahan hingga 60 tahun wafat Rasulullah ia di muka bumi, ia menjadi salah satu sahabat terakhir yang meninggal di kota Mekah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai biografi dari Abdullah bin Umar. Terima kasih.